Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Azril Ripli dan rekan kelompok saya Muhammad Robi Saputra. Kami mahasiswa program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Kami mahasiswa semester 6. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sosiologi Organisasi dengan dosen pengasuh Bapak dosen Rosyadi Sayuti. Di sini kami akan menjelaskan tugas mengenai teori organisasi modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu dasar pemikiran teori organisasi modern. Ya, ini hanya kaitan dengan dasar pemikiran terhadap teori organisasi modern. Dapat dilihat di sini bahwa teori modern bisa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen yang memadukan teori klasik dan neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa teori modern ini adalah merupakan paduan atau kolaborasi antara teori klasik dan teori neoklasik, sehingga ini membentuk menampilkan konsep yang lebih modern atau lebih maju, dikatakan di sini. Kemudian ini dilakukan dengan memandang organisasi sebagai suatu proses yang dinamis, terjadi dengan dan dalam hal-hal yang umum, dikendalikan oleh struktur. Sebagai suatu sistem organisasi terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama ada unsur struktur yang bersifat makro. Kemudian yang kedua ada unsur proses dan juga bersifat makro. Dan yang ketiga unsur perilaku anggota organisasi yang bersifat makro. Jadi itu adalah suatu sistem organisasi yang terdiri dari 3 bagian. Kemudian yang kedua ada teori organisasi modern berawal dari dasar pemikiran. Yang pertama ada teori klasik memusatkan pandangannya pada analisa dan deskripsi organisasi. Jadi ini hanya sekedar penjelasan di mana teori klasik ini hanya memusatkan pandangan pada analisis dan deskripsi organisasi. Kemudian sasaran organisasi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai hakikat pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan, menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan klasik telah membicarakan konsep koordinasi skalar dan vertikal. Jadi itu adalah teori organisasi modern yang berawal dari dasar pemikiran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Robi Saputra. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya, teori organisasi modern dalam suatu kerangka sistem. Teori organisasi modern adalah multidisipliner yang konsep-konsep dan teknik-tekniknya dikembangkan dari banyak bidang studi.
Teori modern berusaha untuk memberikan sintesa yang menyeluruh bagian-bagian yang berhubungan dengan semua bidang studi tersebut untuk mengembangkan suatu teori organisasi yang diterima umum. Hal ini sering disebut analisa sistem pada organisasi. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari sistem dan saling ketergantungannya. Yang A, individu dan struktur kepribadiannya yang diberikan kepada organisasi. Yang B, penentuan fungsi-fungsi formal yang biasa disebut organisasi formal. Yang ke C, organisasi informal. Yang D, struktur status dan peranan. Yang terakhir E, lingkungan fisik pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, proses-proses hubungan dalam sistem. Teori organisasi modern menunjukkan 3 kegiatan proses hubungan universal yang selalu muncul pada sistem manusia dalam perilakunya berorganisasi. Ketiga proses tersebut adalah 1. Komunikasi. Yang kedua, berusaha untuk mencapai keseimbangan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.